Oke, selamat malam semuanya. Kita akan review pelajaran kita tentang Tuhan Yesus yang waktu di John 7:39 belum di-glorify, tetapi nanti kan di-glorify-nya. Masih ingat itu kan? Konteks pelajaran kita kan? Iya. Oke. Iya. Jadi John 7:39 ini, apa yang harus terjadi dulu, baru apa yang terjadi? Apa? Tuhan Yesus glorify Bapa, baru Tuhan Yesus diglorify. Bukan. John 7:39 apa? Ada yang mau coba? Tuhan Yesus dimuliakan dulu, baru rohnya dikirim. Itu dia. Boleh? Oh, iya. Oke, Kak. Bisa? Iya. Iya. Ini posisinya ya. Jadi waktu di John posisi di 7:39 sama nanti ya. Ini jangka waktu lah dua kotak ini ya. Waktu John 3:9 Tuhan Yesus belum di Glorify. ya kan? Dan sehingga Ya. Roh Kudus apa? Belum dikirim. Belum Belum dikirim. dikirim. Belum dikirim. Makanya nanti Tuhan Yesus artinya diglorify Glorify, dan Roh Kudus dikirim. dikirim. Oke? Iya. Nah, waktu dibilang, kita udah belajar kan? Waktu dibilang Tuhan Yesus belum diglorify, itu bukan artinya apa? Bukan artinya Tuhan Yesus tidak mempunyai kemuliaan. Betul, Tuhan Betul, ya. Yesus tidak ada Kemuliaan. kemuliaan. Oke? Iya. Karena Tuhan Yesus ayat apa? Ayat apa? Ayat apa Tuhan Yesus? Masih ingat? Nggak ingat lagi. Halo, Ya, Tante Tuhan Esther. Yesus Roma bukan apa namanya John 1 ayat 4 ya? Tunggu. Salah ini. John 1 ayat 3. Tuhan Yesus itu apa sih penjelasannya di John 1:3? Tuhan Yesus itu sebagai apa? Pencipta. Oke, semua setuju? Iya. Bisa kan? Tuhan Yesus itu Iya. pencipta kan? Iya. Iya. Oke. Iya, iya. Jadi Tuhan Yesus itu pencipta, betul? Iya. Iya. Ya. Pencipta. Jadi pekerjaan pencipta itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Anak, Yesus. Iya. God. Iya. Terus bisa ditambahin Kolose juga. Ya. 1:16 itu ya. Iya, Oh. 1:16 ya kan? Sama Iya. toh itu? Iya, iya. Iya. Ini anak ya. Ini Kolose 1:16. Ya. Jadi kesimpulannya ayat ini apa? Dan kalau ini kan Tuhan Yesus yang Menciptakan. Menciptakan. Oke. Nah, kalau Tuhan Yesus yang menciptakan, jangan heran ayat apa? Jangan heran ayat apa? Genesis 1:26. Betul. Boleh nggak itu? Kalau Boleh. Tuhan Yesus nggak bisa menciptakan, God mau nggak bilang ke Tuhan Yesus, mari kita menciptakan? Nggak bisa. Tidak bisa. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini Genesis 1:26 ya. God berkata kepada siapa berarti? Berkata Ada kepada anak. anaknya. Maka anak yang apa? Menciptakan. Menciptakan. Oke. Iya. Dibilang apa? Create. Nah, ini kata create kan menciptakan kan? Iya. Mari kita. Iya. Nah, kan? Iya. Create. Artinya Bapak dan anak bisa apa?
Menciptakan. Bisa menciptakan. Menciptakan. Lalu create-nya apa? Create man sesuai dengan Our Image. 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 Kata lain Dari- image apa? Glory. Ayatnya di mana? Di Short glory di Roma 323 ya. 2 Ayat glory Korintus di 3:18 ya. iya iya. Ini ya, 2 Korintus 3:18. 18. Ini image sama dengan Glory. glory. Jadi artinya kita ciptakan manusia sesuai dengan image glory kita. Ya. Jadi artinya tuh siapa punya apa? Artinya apa? Bapak dan- Manusia Konteksnya Man apa? punya Kita mau glory. buktikan siapa? men Tuhan men Yesus. punya glory Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya glory. Iya. Ya. Boleh? Iya. Artinya Tuhan Yesus punya glory. Tetapi kalau ini kan kata-katanya seakan-akan bertentangan kan? Tuhan Yesus belum dimuliakan. Oke? Iya. Iya. Ini John 7 ayat 39. 9. 9. Tuhan Yesus belum dimuliakan. Nah, ini seakan-akan Tuhan Yesus apa? Kalau belum dimuliakan, jadi awalnya Tuhan Yesus punya glory kan? Iya. Iya. Jadi ini ya, awal Tuhan Yesus punya Punya glory. glory. Kalau misalnya dia belum dimuliakan, artinya Tuhan Yesus apa? Nggak punya Tidak. glory. Nggak punya glory. Bukan? Hilang Nggak bisa kemuliaan. menciptakan. Apa tadi? Bukan itu? Hilang kemuliaannya. Nah, kehilangan kemuliaan. Oh, Iya. iya. Boleh? Short. Iya. Iya. Karena kalau misalnya gini ya, Tante Esther ya, dulu punya handphone. Oke? Terus sekarang nggak ada handphonenya. Itu artinya Tante Esther apa? Kehilangan. Hilang HP-nya. Oh, ternyata hilang di waktu assembly gitu kan? Iya. Jatuh di kebun-kebun. Nah, kayak gitu kan? Iya. Boleh? Mm-mm. Nah, jadi sudah ya? Boleh. Bisa dapat ya? Nah, pertanyaannya di mana hilangnya? Boleh? Iya. Di mana hilangnya? Atau kapan hilangnya gitu kan? Iya. Ayat apa kapan hilangnya? Roma 323. Man, itu manusia, ini Tuhan Yesus. Oh, iya. Hah? Iya, ya betul. Waktu dia Ayatnya, Om Rudi, ayatnya. oh Ada yang mau bilang? John 1 ayat 14. Betul. Oh, iya, iya. Waktu word, ya kan? Jadi flash. Word ini kan glory toh, Iya. menjadi flesh. Flash. Ini sinful flesh. Nggak ada glory-nya di sini. Iya, Iya. ya. Iya, betul. Tapi ya, betul. walaupun dia jadi flesh, walaupun Tuhan Yesus ya, walaupun Tuhan Yesus menjadi sinful flesh, manusia toh, Tuhan Yesus tetap apa? Tetap apa? Memiliki apa? Memiliki kemuliaan. Ilahiannya. Oke lah, iya. Glory kan ini kita Iya. define nih, itu kan glory-nya toh. Iya. Iya. Tetapi apa yang menyebabkan walaupun dia memiliki tapi dibilang hilang? Karena dia jadi manusia kan, ditutupi dengan kemanusiaannya itu Nah, itu keilahian. dia. Betul, Jadi, betul itu. Kapan hilangnya? Waktu dia jadi manusia, tapi dia tetap ada glory loh. Iya. Kegian. Jadi waktu dibilang hilang itu karena Tuhan Yesus, ya kan, Mm-mm. menyembunyikan keilahiannya dengan kemanusiaannya. Dan ini kemanusiaannya apa? Sinful flesh. Boleh? Bisa? Bisa. Itu dia.
Jadi kalau dia masih manusia dan keilahiannya itu disembunyikan, artinya apakah Roh Kudus bisa dikirim? Enggak. Belum. Belum. Ya toh? Itu Iya, dia. belum Jadi bisa. waktu keilahiannya masih disembunyikan dalam kemanusiaannya, tidak bisa diglorify. Gimana? Betul. Iya. Jadi gini ya, simpulan. Bisa ngerti semua Maksil dan semua? Bisa. Bisa. Waktu keilahiannya disembunyikan dengan kemanusiaannya, ini belum bisa Glorify. Glorify. boleh? Iya. Dapat ya? Iya. Oke. Boleh. Oke. Nah, jadi ini konsepnya. Oke? Ini konsepnya. Keilahiannya itu disembunyikan di dalam kemanusiaannya. Oke? Oke, mari kita lihat lagi. Nah, mari kita lihat contoh udah di-glorify-nya ya. Contoh setelah di-glorify. Satu, ya. Waktu perjalanan ke Emmaus, ya kan? Iya. Apakah mereka kenal Tuhan Yesus? Tidak. Tidak. Ya kan? Tidak. Tidak kenal Iya. Tuhan Yesus, toh? Iya. Dan kenalnya kapan? Kenalnya waktu apa? Waktu dia berdagang roti ya. Waktu Tuhan Yesus memberkati kan? Iya. Dan memecahkan roti kan? Iya. Roti Terus habis itu Tuhan Yesus apa? Hilang. 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 Kira-kira ini bisa nggak kalau kemanusiaan sinful flesh tiba-tiba hilang? Tidak. Tidak. Ini tidak bisa kalau sinful flesh tiba-tiba hilang, betul nggak? Iya. Terus kedua, waktu di Yerusalem, ya toh, pintu tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus apa? Masuk. Tuhan Yesus tiba-tiba masuk. Masuk. Bisa nggak kalau rumah dikunci terus tiba-tiba Tante Marcia udah di lantai atas sonder? Nggak bisa. Nah, ke dalam bertemu dengan murid-murid toh ini. Iya. Ini tidak bisa kalau sinful flesh masuk tembus pintu yang terkunci. Gimana? Ini Iya. udah di-glorify artinya, glorify body kan? Iya. Ya, bisa dapat ya? Bisa. Ya. Jadi apa namanya? Jadi apakah Tuhan Yesus bukan manusia atau manusia selama-lamanya? Manusia selama-lamanya. Bedanya apa? Bedanya sudah di-glorify. Tetap bedanya setelah di-glorify, kemanusiaannya itu Tuhan Yesus tidak membatasi dirinya. Boleh? Iya. Waktu sebelum di-glorify, kemanusiaannya yang membuat nggak bisa kemana-mana. Betul nggak? Iya. Nggak bisa berada di, nggak bisa tiba-tiba dari sini ke situ, kayak Tuhan Yesus tiba-tiba hilang gitu kan? Nggak bisa. Karena dibatasi dengan apa? Kemanusiaan. Nah, itu dia. Jadi intinya kesimpulannya itu sebenarnya gini aja. Sebelum di-glorify, setelah di-glorify, ya, kita bikin gini aja. Sebelum di-glorify, 100% apa? Manusia. Manusia. 100% ilahi. 100% ilahi. Iya. Ya. Ini tetap setelah di-glorify pun sama, 100% divine, 100% human kan? Nggak ada yang Iya. Tuhan itu setelah di-glorify dia bukan manusia lagi. Dia waktu menjadi manusia itu dia jadi manusia selama-lamanya, betul? Iya. Tetapi waktu sebelum di-glorify apa?
Kemanusiaannya apa? Kemanusiaan Kemanusiaannya yang membatasi. banyak Hilang. Batasi, Membatasi. ya, atau menutupi keilahian atau kemuliaannya. Boleh? Karena kalau oh, nggak ditutupin dan datang dalam kemuliaan bisa mati semua, betul nggak? betul Iya. betul. Ya, karena kalau datang dalam kemuliaan, ya, tidak ditutup, bisa mati. Contohnya apa? Contohnya siapa? Daniel, Daniel dan siapa? Sadrak Mesak Abednego. Dan John. John. Oh, Apakah dia apakah waktu Tuhan Yesus datang ke mereka tiba-tiba kayak orang mati semua? Iya. Iya, Tiba-tiba betul nggak? seorang mati. Ya. Itu dia. Ini kalau ini kalau Daniel ini sebelum dia jadi manusia, ya kan? Iya. Ini John setelah Sesudah ia manusia. dia Manusia. di-glorify. oh ini Kan waktu Yohanes ke Patmos tuh kan ini kan? Ke Oh Patmos iya. sudah di-glorify kan? Sudah. Mengunjungi John di Patmos. Pulau Patmos. di-glorify udah lama kan? Iya, Tahun berapa iya, itu? iya. Tahun udah di atas 34 AD ya. Boleh semua? Boleh. Iya. Nah, sedangkan setelah di-glorify ini, ya, kemanusiaannya sudah nggak apa? Sudah tidak membatasi. Tidak membatasi, makanya bisa kemana-mana, ya kan? Bisa? Gitu. Jadi bisa tiba-tiba di Yerusalem, ya kan? Iya. Pintu terkunci, gitu kan? Tiba-tiba waktu memberkati tiba-tiba hilang. Nah, itu karena udah tidak dibatasi dengan kemanusiaannya. Boleh? Oh, artinya itu tidak kemanusiaan tidak membatasi itu dia lebih banyak ke lebih banyak keilahiannya ya. 100% nggak 100% manusia, nggak ada yang lebih banyak. 100% manusia, 100% glory. Tetapi waktu dia jadi manusia kan manusianya kan yang glorinya ingat nggak dikosongkan Tante Esther? Iya. Nah itu dia. Kalau ini- Waktu di glorify kembali lagi. Iya. Dia bisa gunakan kuasanya. Oh. Kalau yang waktu sebelum di glorify dia pakai kuasanya Bapa kan? Ya. Itu dia. Setelah di-glorify, Setelah di-glorify, dia pakai glorinya sendiri, kuasa sendiri. oh Boleh? iya betul. Iya tadi pas kita putus-putus di sini. Oh iya. Iya Oke, tadi ya. di jalan. Oh oke, Tante Esther. Iya ya. Oke, sampai sini bisa ya? Iya. Devina Dave. Oke. Kalau udah ngerti ini, nah di sini ya. Jadi apa? Artinya kalau Tuhan ini di sini ya, di sini. Di sebelum di glorify. Kalau Tuhan Yesus menutupi kemuliaannya dengan kemanusiaannya, ya kan? Artinya tidak apa? Artinya tidak Tidak glorify. bukan. Tidak menggunakan keilahiannya. Bukan. Kalau Tuhan Yesus menutupi kemuliaannya dengan kemanusiaan artinya tidak glory. bukan. Tidak ada kemuliaan. Tidak bisa Tuhan Yesus Dipermuliakan. Oh iya betul. nggak bisa kan dipermuliakan? Iya betul. Makanya kemuliaannya untuk siapa? Bapa. Untuk Bapa. Karena tujuan Tuhan Yesus ya datang ke bumi untuk apa? Memuliakan Bapa. Declare His glory. John 1:18. Betul nggak? Iya. Ya. Oke, bisa dapat ini ya? Oke. Iya. Oke, kita mau lihat lagi. Nah, jadi
kenapa ini ya? Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai glorinya sendiri untuk mengungkapkan Bapa? Boleh? Bisa Iya. lihat pertanyaannya? Jadi bisa aja kan dia pakai glorinya sendiri terus ungkapkan Bapa, bisa toh? Bisa. Bisa. Kenapa dia bisa. harus pakai glorinya Bapa? Kuasanya Bapa, dia nggak pakai kuasanya sendiri. Boleh? Iya. Oke, jadi dia punya yang kita udah belajar kan? John 14:10 ya kan? John 14:10, John berapa lagi tuh? John 12:49 itu kan? Gini, kayak tulis. Iya. 12:49. 10, John 12:49. Firman-nya Bapa kan? Firman-nya Bapa yang bekerja di dalam Tuhan Yesus. Ini yang kita udah belajar kemarin kan? Ya. Boleh? Iya. Jadi Bapa yang kerja, boleh? Ya. Atau Iya. Bapa bekerja di dalam anak, Tuhan Yesus. boleh? Nah, waktu Iya. begini artinya siapa yang dipermuliakan? Yang Bapa. Bapa yang dipermuliakan. Boleh? Iya. Oke. Nah, kenapa? Pertanyaannya ini yang terjadi toh. Nah, pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus tidak pakai kuasanya sendiri, bekerja sendiri pakai kuasanya yang dia ada, ya, untuk mengungkapkan Bapa? Kenapa? Ayo, siapa mau jawab? Kenapa? Ada yang mau coba? Karena kalau Tuhan Yesus memakai glorinya sendiri, dia akan memuliakan dirinya sendiri. Kan. Ada yang mau coba, Kak Titin? Karena kalau Tuhan Yesus kenapa tidak pakai glorinya sendiri? Karena glorinya Tuhan Yesus ditutupi dengan kemanusiaannya. Kan. Oke, jadi kenapa? Kita jawab ya. Jadi kenapa sih Tuhan Yesus tuh tidak pakai glorinya sendiri? Itu pertanyaannya toh? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus contoh manusia. Boleh? Oh, iya. Boleh? Iya. Jadi kalau Tuhan Yesus ya, kalau Tuhan Yesus bekerja sendiri dengan kuasanya, ya kan? Artinya manusia apa? Manusia harus bekerja sendiri dengan kuasanya sendiri, betul nggak? Iya. Iya. Betul? Iya. 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 Yang mana ujungnya cetak dosa yang hasil kuasanya sendiri tetap hilang dong. Iya. Gimana? Iya, betul. Ini kalau Tuhan Yesus bekerja sendiri dengan kuasanya. Makanya Tuhan Yesus harus kasih contoh, ya kan? Bahwa Bapalah yang bekerja di dalam dia. Boleh? Iya. Sehingga Bapalah juga yang bekerja di dalam Kristus. Anak. Tidak manusia. Boleh? Iya. Jadi manusia nggak bekerja untuk dirinya sendiri, toh nggak ada kan salvation by works. Iya. Boleh ngerti ini kenapa Tuhan Yesus? Jadi bisa nggak Tuhan Yesus pakai kuasanya terus memuliakan Bapa? Bisa nggak? Tidak. Bisa, Tante Marce. Tunggu. Astaga. Oh, iya. Bisa kalau Tuhan Yesus mau pakai kuasanya memuliakan Bapa, bisa banget. Iya, betul. Tapi Tuhan Yesus nggak pakai kuasanya karena dia lagi sebagai contoh manusia, dan manusia nggak ada kuasa sama seperti Tuhan Yesus ada kuasanya. Gimana? Iya. Betul. Boleh? Iya. Iya. Oke. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya. Kesimpulan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Mengungkapkan kuasa Bapanya Bapa. atau glorinya kan? Bapa. Iya. Iya.
Oke. Dan karakter Bapa kan yang diungkapkan kan? Oh iya, betul. Oke. Dan selain dia mengungkapkan karakter Bapa, dia memberi contoh Pada manusia. kepada manusia bahwa manusia pun bisa mengungkapkan Karakternya Bapa. Bisa? Iya. Iya. Jadi artinya ini prinsipnya ya. John 17. Nah ini 17:4 ya. Nih. Ya. Waktu Yesus ngomong 17:4 masih kemanusiaan menyelubungi keilahian atau sudah glorified? I have finished the work. Ya, waktu Yesus bicara ayat ini, apakah Tuhan Yesus masih menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaannya? Masih atau sudah enggak? Masih. Bagaimana? Bisa ngerti? Iya. Jadi waktu Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bilang ini masih, betul nggak? Iya. Artinya apakah sudah bisa dibilang finish melakukan pekerjaan Bapa? Belum lagi. Belum. Boleh? Iya. Bisa? Bisa. Karena kenapa belum? Kenapa belum? Dia masih melakukan akan pekerjaan Bapaknya. Belum selesai. Apa yang membuat itu belum finish? Karena dia masih melakukan akan pekerjaannya. Ada lagi? Karena dia bilang dia belum finish. Bukan. Masih melakukan. Kenapa? Dari mana kita tahu belum finish? Karena masih ada pekerjaan. Tuhan Yesus masih 100% manusia yang keilahiannya ditutup. Iya. Iya. Dan kemanusiaan ini sinful flesh toh? Iya. Ini belum glorified body toh? Ya. Masih jadi objek apa? Godaan? Godaan setan. Boleh? Iya. Kalau nggak ada sinful flesh bisa digoda nggak? Mau digoda apa? Betul nggak? Iya. Ya. Dan walaupun kita tahu kan sinful flesh Tuhan Yesus ini adalah yang diturunkan kan? Bukan Iya. yang dikembangkan sendiri ingatan dosanya ya. Contohnya pas saya bikin dosa, saya jadi ingat enaknya dosa itu karena saya sudah bikin. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah dia bikin dosa sehingga dia ingat enaknya dosa, nggak pernah. Tapi yang diturunkan itu yang Yesus harus lawan setiap godaannya. Boleh? Ngerti? Iya. Ini cultivate. Oke. Jadi sinful flesh ya, ini yang diturunkan ini digoda setan. Betul nggak? Iya. Digoda setan. Dan setiap godaan setan kesempatan untuk apa? Berdosa. Bukan?
Setiap godaan setan adalah kesempatan untuk mengungkapkan karakter Bapa. Iya. Boleh? Iya. Bisa dapat itu? bisa. Godaan setan adalah kesempatan. Bisa. Jadi setiap godaan setan itu adalah kesempatan untuk ungkapkan karakter Bapa. Ya. Ya kan? Waktu Iya. digoda. Ya, bohong Jo, gitu kan? Badusta Jo. Kalau kita pilih ndak badusta, siapa karakter? Itu karakternya siapa? Bukan pendusta. Karakter siapa? Bukan pendusta. Bukan. Nah, Oh, kalau setan. bukan pendusta, Oh. bukan karakter. Siapa punya karakter? Bukan pendusta, Tante Ren. Bukan pendusta. Bukan pendusta. Ya Bapak. Bapa. Oke? Bisa ngerti semua? Iya. Ya. Iya, bisa. Ya, jadi setiap godaan setan kesempatan untuk mengungkapkan karakter Bapa, dan Yesus digodanya sampai apa? Yesus digoda. Apakah waktu Sampai mati. sampai di Sampai kayu dia salib kan? Yang belantara. Iya. Apa godaan terakhir? Cuka, minum cuka. Minum cuka. Ya, minum. Boleh? Buka. Ya. Iya. Jadi ya. Dan waktu dia tolak ini, ya, tolak ya, disitulah karakter Dinyatakan. Bapa 100% diungkapkan kepada manusia. Gimana? Ya. Iya, betul. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang setelah itu apa? It is Finish. Jadi artinya ayat Alkitab itu ya, walaupun dia bilang I have finished, belum finish. Bagaimana? Ini ngomong nanti. Iya. Boleh? Ya. Ini ngomong tentang nanti I have glorified thee on earth. Sempurnanya apa? Sempurnanya kapan? Mempermuliakan Bapanya 100%. Di kayu salib. Waktu dia tolak terakhir itu kan, godaan terakhir minum cuka kan? Iya. Itu dia. Dan itu finish the work. Pekerjaannya Bapak sudah finish. Jadi ini ngomong nanti. Walaupun dia bilang seakan-akan di 17:4 itu sudah kan. Tapi apa? Kita tahu karena konsepnya Tuhan Yesus masih manusia, masih bisa digoda. Artinya bisa finish nggak? Belum. Tidak. Belum. Karena masih ada kesempatan untuk ungkapkan siapa? Bapa. Boleh? Jadi waktu Iya. Yesus bilang it is finished, itulah sempurnanya. Gimana? Boleh? Boleh. Bisa ya semua? Bisa. Oke, kita ini lihat lagi yang mana lagi? Nah ya, jadi kita tahu kan, John 11:4. John 11:4. Siapa yang dimuliakan dengan Lazarus dibangkitkan? Bapa. Oke, Bapa jadi Lazarus dibangkitkan, Bapa diapain? dimuliakan. Dimuliakan. Yang ujungnya apa? Siapa dimuliakan ujungnya? Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus. Dimuliakan. Nah, jadi setiap Bapa dimuliakan, oke? Oke, setiap Bapa dimuliakan, ya, dia lakukan pekerjaan Bapa kan ini kan? Iya. Ini dia sedang menjahit karakter sempurnanya Bapa. Boleh? Iya. Yang selesai jahitannya kapan? Nanti Nanti. Kapan? Kapan itu? Kayu. Dong. setelah waktu Yesus dipermuliakan. Bukan? Kapan dia selesai jahitannya? Waktu? Di surga dan dia menolak. Bukan, Om Rudi? Waktu dia Waktu Datang. hidup di bumi lagi. kan, waktu dia bilang it is finished.
Gilirannya selesai. Gimana? Iya. Ya. Jadi waktu sudah it is finished, artinya sekarang jubah righteousness sudah 100% selesai. Ini karakter Bapak kan? Kita tahu ini karakter Bapak ya. Bisa? Iya. Nah, sekarang waktu jubah righteous nih langkah-langkahnya ya. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi waktu jubahnya sudah righteousnya udah ada, Roma 3:25 di Tuhan Yesus apa? Orang mati. Tuhan Yesus apa? Kasih ke siapa sekarang? Manusia. Tuhan Yesus kasih murid-muridnya. Boleh? Ya. Boleh? Iya. Jadi murid-muridnya terima righteousness kan kalau dosa-dosa yang lamanya sudah diampuni kan? Iya. Bisa? Nah, waktu Tuhan Yesus kasih ke murid-murid, lalu murid-muridnya terima righteousness, betul? Iya. Sekarang murid-muridnya apa? Kasih ke gereja. Murid-muridnya sekarang apa? Muliakan Tuhan Yesus. Betul. Gimana? Bisa dapat nggak urutannya? Iya. Oke? Jadi bisa nggak Tuhan Yesus dimuliakan kalau belum selesai jahitannya? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Oke? Ya? Iya. Terus ya. Nah, ini urutannya ya. Urutannya lagi kita kasih di sini. Urutannya. Bapa diglorify kan? Pertama sama anak kan? Ya. Iya. Anak. Ini urutannya Bapa diglorify oleh anak dengan melakukan pekerjaan Bapa sampai it is finished. Ya. Terus yang kedua, anak glorify. Anak kembali ke surga kan? Boleh? Ya. Ya. Ini kan yang kalau mau yang pertama-tama kan Bapak kirim anaknya kan? Kirim anaknya ke bumi, gitu kan? Ini yang pertama toh. Terus Bapak diglorify, terus anak kembali ke surga, ya kan? Lalu Tuhan Yesus turun melalui apa? Turun ke bumi melalui apa? Roh. Rohnya. Di mana? Di saat kapan? Pentekos. Gimana? Bisa? Bisa. Ya. Dan ini Pentekos ini adalah awal dispensasi pembukaan pekerjaan Injil. Boleh? Bisa? Masih ingat dispensasi early rain? Ya. Dispensasi early rain. Boleh? Dan akan turun lagi. Roh Pentekos akan terulang lagi. Iya. Kapan? Seperti Pentekos, ya toh, di penutupan pekerjaan Injil atau dispensasi apa? Letter rain. Letter rain. Ayatnya di mana? Revelation 18 ayat 1 sampai 1. 4. Boleh? Boleh. Dan waktu Revelation 81 ya. Dunia apa? Diterangi.
Nah, ada kemuliaan toh. Dan Iya. ini untuk Iya. domba-domba Tuhan yang di mana? Di luar Di dunia. dunia. Sekarang diterangi. Lalu baru second coming. Inilah urutannya. Kita sudah mau masuk 5 loh. Bagaimana? Ini sudah semua nih. Kemainnya. Sisa ini nih, sisa ini yang belum. Wow. Boleh Tante Marcia dapat itu? Boleh dapat. Itu dia. Ya. Itu dia. Nah, ini waktu ini anak melakukan pekerjaannya kan, dia apa? Tidak memuliakan apa? Dirinya sendiri kan? Iya. Ini dia. Ditutupi dengan apa? Keilahiannya. Kemanusiaannya kan? Oh, Keilahiannya ditutupi dengan kemanusiaannya, ya kan? iya. Ya. Nah, ini dia. Boleh? Nah, sekarang ini udah ngerti semua ini urutannya Iya. sampai ini. Nah, sekarang kita ya mau lihat prinsip tentang Abraham. Oke? Nah, ini dia nih ya. Nah, ini prinsipnya Tuhan nggak pernah bohong. Tadi untuk membuktikan kalau Trinitas itu benar-benar salah lah, bisa kayak gitu. Oke. Kita mau ini. Tuhan tidak pernah bohong. Ini konsep ya, Tuhan tidak pernah bohong. Ini sebenarnya alur yang kita buat review ini kita gabung. Jadi kayak tadi itu kayak ada pembahasan di tengah-tengah tentang ini, terus disambung lagi ini. Jadi ini sebenarnya sudah sampai habis DBS-nya, ini sudah sampai second coming ini. Terus Tuhan tidak pernah bohong ini konsep yang ada di tengah-tengah yang kita mau kasih di sini, boleh? Karena kalau tadi aku sambungin di tengah-tengah Tuhan tidak pernah bohong ini, nah jadi nanti kesambungannya jadi kurang, harus balik lagi gitu, ngerti kan? Tapi kalau gini kan urut toh, jadi inilah yang ikutannya, oke? Iya. Tuhan tidak pernah bohong itu gimana konsepnya toh? Iya. Oke, di hour. Ada lihat lagi. Nah ini 17:1. Nah 17:1 ingat tuh, waktu Tuhan Yesus bicara di ayat 17, ya, ini Tuhan Yesus masih apa? Masih apa? Sinful flesh. Tuhan Yesus bicara. Bisa diglorify? Enggak. Oh, iya ya. Ingat ini konsep ini. Oke? Pokoknya sebelum iris finish nggak bisa diglorify, oke? Oh, iya. Dan semua ini konsepnya. Lalu bilang, the hour is come. Kalau kata itu kan saat itu kan, sedang kan? Iya. Tapi karena ini waktunya Tuhan Yesus, waktunya di ayat ini, Tuhan Yesus masih apa? Masih sinful flesh, manusia. Masih sinful flesh. Boleh? Iya. Itu dia. Jadi walaupun bilang the hour is come, atau sekarang saatnya, muliakanlah anak, ya kan? Ini bicara tentang apa artinya? Nanti. Nah, itu dia. Nanti. Boleh? Iya. Boleh? Boleh. Itu bicara tentang nanti. Jadi kalau baca ayat kita harus ngerti konsepnya, sehingga kita jangan buta-buta untuk taruh ini jadi sembarangan, Esther. Ya? Iya. Karena konsepnya apa? Tuh, ya. Konsepnya apa tadi ayat tadi? Apa ada yang ingat nggak ayat apa tadi? Ayat apa tadi? 18:1 tadi ya.
Kan? Ingat ayat apa? Jadi kenapa kok sekarang saatnya, tapi ini bicara nanti? Kenapa Tuhan Yesus bisa bilang sekarang kalau itu untuk nanti? Bisa tahu pertanyaannya? Kenapa Tuhan Yesus bilang sekarang kalau itu nanti? Bilang aja sekarang belum waktunya, betul nggak? Kenapa bilang sekarang udah bisa diglorify? Tapi itu ngomong nanti, karena sekarang belum diglorify, masih sinful flesh. Kenapa? Konsep apa? Ayat apa? Hebrew 6:18. Tuhan itu bohong. Iya. Ya. Jadi waktu dia ngomong nanti, seakan-akan itu udah ditepati sekarang walaupun nanti, karena nggak pernah bisa bohongnya Tuhan. Dia tidak pernah bohong ya. Iya. Bagaimana? Jadi contohnya, Tuhan Yesus mati kapan? 31 AD. Artinya apakah yang selamat sebelum kayu salib tidak bisa selamat semua? Karena Tuhan Yesus belum mati. Tidak. Bagaimana kalau misalnya sampai 1 AD Tuhan Yesus berubah pikiran? Henok harus turun dong dari surga. Iya, betul. Betul nggak? Iya. Jadi saking Tuhan Yesus nggak bisa bohong, kalau dia bilang anak saya mati, akan mati, 31 AD jadi. Artinya Henok walaupun Tuhan Yesus belum mati, di 31 AD Tuhan Henok udah apa? Udah bisa ke surga, Musa udah bisa ke surga, Elia udah bisa ke surga. Bagaimana? Ya, jadi Tuhan Yesus mati 31 AD. Henok dan lain-lain lah ya. Diselamatkan dan masuk surga kan? Bisa diselamatkan lah. Oke? Iya. Jadi walaupun Tuhan Yesus belum mati 31 AD bisa diselamatkan. Bisa? Karena Tuhan, konsep apa? Tuhan Yesus tidak bisa apa? Berbohong. Tidak bisa berbohong. Kalau Tuhan Yesus bilang mati, ya pasti mati. Bagaimana? Iya. Boleh? Nggak kayak itu orang tuh. Oh iya bisa, besok berubah gitu kan? Iya. Tapi Tuhan nggak gini. Tuhan nggak kayak kita gitu ya. Jadi jangan makan kita sama Tuhan. Oke? Nah, lalu contohnya lagi juga ya. Contoh lagi ya. Ini kita mau lihat ya. Kita tahu kan ini cerita Abraham, contoh cerita Abraham, oke? Cerita Abraham. Nah, waktu cerita Abraham ini hamba-hambanya disuruh apa? Tunggu. Disuruh tunggu kan? Apakah karena tanpa pengetahuan hamba-hambanya ya? Tanpa hamba-hambanya tahu, dia mau apa? Mau persembahkan Ishak anaknya. Ishak toh? Iya. Tapi Abraham nggak ngomong apa? Nggak ngomong ke istrinya kalau nggak salah tadi ya. Tidak bilang saya kembali. Dia kembali. Kalau saya akan kembali cuman siapa yang kembali? Abraham. Tapi Abraham bilang apa? Kami akan kembali. Kami akan kembali. Kami akan kembali. Boleh? Boleh. Iya. Nah, kenapa ini? Kenapa Abraham bisa ngomong ini? Karena dia percaya. Dia percaya sama God. Karena Abraham tahu Tuhan Yesus tidak bisa bohong. Pasti akan menepati janjinya bahwa keturunannya akan melalui siapa? Ishak. Artinya walaupun saya bunuh, saya akan pasti kembali sama Ishak. Gimana? Iya, betul. Boleh? Oh ini boleh. Ini yang tadi dibilang yang konsep is king itu ya.
salah satunya. Iya, ini konsep is king. Jadi kita kalau udah tahu konsep, kita bisa pakai di mana aja kan? Iya, Ya, betul. itu dia. Hmm. Ya. Dan yang Abraham lakukan apa? Abraham lakukan sebelum pergi apa? Tidak bangunkan istrinya. Tidak bangunkan Sarah. Sarah. Istri Boleh? Sarah. Sarah. Iya. Karena kalau bangunkan Sarah, jadi ada berapa? Ada Ada tiga. bapak, Ada bapak. anaknya, ada oknum ketiga, Tiga. Sarah. Apakah Betul. rencana dan Abraham dan Ishak ini melambangkan apa? Bapak dan Melangkan bapak dan Rencana anak. keselamatan yang dibuat oleh bapak dan anak. Dan kita lihat tidak ada apa? Tidak ada oknum ketiganya. Ketiga. Jadi apakah Abraham Ishak ini memang menggambarkan rencana keselamatan antara bapak dan anak? Boleh? Iya. Itu dia. Dan kalau kita baca Kejadian 15 ayat 1 sampai 4, ya. Kan ayat satunya bilang kan, saya adalah Upahmu ya. saya adalah shield, kamu punya perlindungan dan reward, ya kan? Iya. Terus ini Tuhan bilang, ini percakapan Tuhan sama inilah, ini Tuhan ya. Lalu Abraham bilang, tapi saya nggak ada apa? Nggak ada anak. Nggak ada anak. Jadi mau kasih ini nggak ada anak, betul nggak? Mau kasih hadiah Iya. banyak-banyak nggak ada Iya. anak, turunkan. Nah, tapi ada nih pewaris apa? Eliezer. Eliezer. Lalu Tuhan bilang, Eliezer bukan apa? Pewaris. Bukan pewarismu. Pewaris. Karena pewarisnya harus apa? Anak kandung sendiri yang Harus Keluar dari tubuhmu. Abraham. Mm-mm. Kenapa? Kenapa pewarisnya keluar dari tubuhnya Abraham? Karena Tuhan Karena Yesus Tuhan Yesus keluar dari Keluar Bapa. dari Bapa. Iya. Jadi udah bisa lihat Oh, kalau Tuhan Yesus I itu see. memang keluar dari Bapa dan anak, bukan betul. kok eternal gimana? Heeh. Jadi Iya. Eliezer ini tidak bisa melambangkan siapa? Melambangkan Tuhan Yesus. Karena tidak Keluar dari dari Abraham. tubuhnya Abraham. Oh, iya. boleh. Oh, ya Tante ampun, Esther, bagus Tante banget. Yanti ngerti? Iya, iya. Tadi Yesus banyak itu keluar dari putus. tubuh Abraham, makanya nggak Hmm. keluar dari tubuh Bapa. Makanya Iya. dia punya yang melambangkan itu harus keluar juga dari tubuhnya dong, ya kan? Iya. Iya. Hmm. Dan Iya, iya. yang dikorbankan, ya, Bapa tidak korbankan kembarnya Bapa kan? Iya. Sama God kan? Iya, Iya. sama God. Iya. Ini auto text-nya jadi sesame. Enggak, God mengorbankan God. Enggak kan? Kalau Tuhan Yesus God, ya God mengorbankan God dong. Gimana? Betul. Ya kan? Tetapi Iya. Bapa korbankan yang keluar dari Dirinya sendiri atau dari tubuhnya. Makanya Abraham harus korbankan Eliezer, betul? Sangat. Ishak. Mengorbankan yang Ishak. keluar. Keluar dari dari tubuhnya. Abraham. Boleh? Iya. Iya, iya. Jadi makanya jangan Eliezer, harus yang keluar dari tubuh. Boleh? Boleh. Iya. Jadi apakah oknum ketiga dibangunkan enggak? Enggak. Enggak. Iya, betul. Enggak dibangunkan. Karena Betul, apa? betul. Jadi oknum ketiga tidak ada di dalam rencana keselamatan. Keselamatan. Ya. Iya, ya. Boleh Tante Esther? Aduh, bagus banget ya, benar. Aku baru ngerti ini.
Tadi Mantap ya? aduh banyak putus sih ya di bawah. Nah, ini. Makanya, apakah Council of Peace itu between them three? No, both. Tidak ditulis. Council of Peace between them three. No. Ya toh? Iya. Tetapi Council of Peace between them Them both. both. Bapak dan Dan anak. anak. Makanya Sarah tidak Dibangunkan. dibangunkan. Bagaimana? Iya, iya. Oke? Iya, iya. Jadi kita udah kita lihat dari banyak saksi-saksi bahwa Trinitas itu bukan main error. Dari konsep ini Abraham aja dia bisa ya. Abraham, Eliezer, udah ditekankan kalau kita tahu konsep dan bisa ngelihat cerita Alkitab dan menjelaskan kebenaran yang benar, kita bisa lihat bahwa Trinitas itu nggak Alkitabiah. Betul. Oke, bagaimana? Boleh semuanya pelajaran Oh. hari ini? Wah, bagus banget. Boleh. Jadi aku baru ngerti ini tadi. Enggak. Bisa ya? Mm-mm. Jadi yang paling penting apa sekarang? Kita sudah mau masuk ini kan, 5 ini kan? Iya. Transisi. Oh iya. Ini. Ini Oh sorry, kapan kita ini mau masuk terjadi ya? 4 kotek. Di 18.1 kan? Oh, Jadi 4, kita jadi terang dunia, second coming. Iya. Jadi udah nggak Itu banyak kapan waktu. setelah kita dimeteraikan ini yang 18.1 ini ya? Iya, dimeteraikan, betul. Ya. Oh, I see. Cek. Iya, iya. Sama seperti Pentecost kan? Mm-mm. Ya. Tolong kaki kita masih di nomor 4 kan? Apa? Kita masih di nomor 4. Di nomor 4. Tadi yang Kita masih di nomor 4 itu kan? Mau nomor 5. Itu yang tadi Kak ya, lagi-lagi. oh, Oh, iya. iya. Oke, ya, masih di nomor 4 kan? Mau yang nomor 4. Akan nomor 4. Dan Oh, akan nomor 4. Ya, kita udah mau Pentecost ini. Yang 18.1. Iya. Oh ya. Maksudku Gen, tolong dibedakan warna nomor 3 Kak, Pentekosnya. Ini aku kasihnya seperti Pentecost. Ini yang Pentecost. nomor 3 nih Kak. Ini kan warna putih, bukan warna kuning. Kuningnya 4. Ini nomor 3. Dilainkan sama 1-2 maksudku. Oh, wes. Oke. Beda. Nah, hijau. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan dari malam ini? Kita udah uraikan konsepnya semua? Bisa? Iya. Kasih Jadi. Betul. Makasih, Boleh? Gigi. Oke, kalau gitu saudara-saudara, terima kasih udah belajar sama-sama. Jadi itu sebenarnya tadi penjelasannya juga termasuk yang baca kutipan ya. Bahwa pekerjaannya Tuhan Yesus sudah selesai. Sekarang Bapa yang punya tugas kan untuk apa? Bekerja di dalam apa? Manusia toh? Iya. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa. Kalau nggak ada pertanyaan, biarlah firman Tuhan aja yang menguatkan, menghibur, dan menjadi pedoman hidup kita selalu. Oke, saudara-saudara? Kita mau pray. Kita minta kesediaan dari Kak Titin, boleh pray?